Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom, ucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kembali kita boleh bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan tentu saja semuanya ini karena kebaikan Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk hidup, bahkan juga diberi kesempatan untuk sama-sama melayani Tuhan, sama-sama menyenangkan hati Tuhan, sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya berdoa supaya hidup kita hari ini benar-benar kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Karena sungguh mestinya memang kita selalu bersyukur setiap kali kita bangun pagi, karena semuanya adalah kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Ada beberapa sahabat doa yang sudah bergabung. Ibu Feni yang sudah vaksin ini, puji Tuhan ya, sehat-sehat terus ya, sehat-sehat selalu ya Bu ya. Lalu kemudian juga ada Pak John Lee bersama dengan Ibu ya, Bu Caroline, puji Tuhan, puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, waktu anak saya ulang tahun, Bu Caroline ini istrinya Pak John Lee ya, akun Kevin Daud Immanuel ini berkenan untuk berkunjung ke rumah saudara. Lalu kemudian beliau juga cerita bahwa dulu itu beliau beribadah di satu gereja yang isinya berkat gitu saja ya. Jadi khotbahnya itu berkat, sembuh, berkat, makmur dan yang lain-lainnya. Lalu ketika mulai mengikuti doa pagi ini, beliau jadi semacam dibukakan sesuatu yang baru gitu, dan puji Tuhan itu membuat beliau bertumbuh. Dan sungguh saudara, dari semua hal yang kami nikmati melalui pelayanan ini, tidak ada yang lebih menyenangkan, tidak ada yang lebih membuat terharu dibandingkan dengan hal-hal seperti itu ya. Bahwa ada sahabat-sahabat doa yang kemudian tumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, itu menyenangkan sekali. Karena memang dari awal itu adalah visi kami ya, itu adalah panggilan kami untuk kemudian membuat semuanya, atau kita semuanya sama-sama bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan. Puji Tuhan ya, berkati terus ya Pak Jody dan juga Ibu Caroline. Maaf tadi ada ini ya, menampakkan jarinya istri saya. Puji Tuhan. Lalu juga ada Bro David Rindu ini. Lalu kemudian di Kediri ya Bro David ya. Lalu kemudian ada Bu Hani, terus Dr. Andi Kurnia ya, Dr. Andi Kurnia. Lalu Pak Sam juga sudah bergabung. Puji Tuhan. Ibu Julia Nathan juga bergabung. Lalu kemudian ya Shalom Pak Sam. Lalu kemudian Ibu Ebe Halim. Kemudian juga Pak, audio belum terhubung atau ini kurang nancep ya? Enggak. Sudah. Oh sorry saya. Sudah? Oh oke, sudah ya, baik. Iya, soalnya ini kami coba setup baru. Sebenarnya bukan setup baru sih, hanya salah satu ini audio interface-nya ditaruh di mejanya istri ya. Sementara saya earphone-nya ini, suara saya yang dari mic nggak masuk di earphone, hanya gitar saja. Jadi saya mengandalkan suara akustik yang keluar dari mulut saya saja. Kenapa begitu? Karena ini saudara, kalau habis doa pagi itu rasanya lepas headphone itu nging gitu. Jadi ini baru beberapa bulan kan doa pagi. Kalau 2 tahun saya budek, nanti repot saya. Iya toh, walaupun orang budek itu ada keuntungannya saudara ya. Kenapa? Kalau pas dipanggil Tuhan nggak kedengeran kan gitu ya. Jadi panjang umur, dipanggil Tuhan nggak denger soalnya budeknya gitu. Jadi daripada nanti ada gangguan di telinga saya sekarang nggak masukin ke headphone, earphone ini ya. Jadi earphone-nya ini hanya untuk gitar saja ya. Puji Tuhan. Baik, saudara doakan supaya saya nggak budek ya. Lalu juga ada siapa lagi? Bu Meli ya, puji Tuhan. Bebe Halim juga sudah saya sapa. Lalu suaranya pelan Pak. Sudah ya, baik. Ibu Meme juga sudah bergabung, puji Tuhan. Shalom Bu Meme, puji Tuhan ya. Bu Mary juga sudah bergabung. Kalau saudara lihat story saya juga sering ini repost storynya Bu Mary soal pemahamannya yang didapatkannya melalui doa pagi ini. Puji Tuhan. Ibu Hilda Winata, selamat pagi, shalom. Ibu Julia Nathan juga, Ibu Nukeyi, lalu juga ya oke Pak Tigor, lalu siapa, Pak Willy,
Iya, suaranya kecil. Sudah ya, sudah ya. Oke, sudah oke, baik. Entah kenapa tadi, atau mungkin kurang masuk kah, atau nggak tahu kenapa. Lalu juga ada ya Bu Sianturi, ini Ibu Nerawati ya. Kita nanti sama-sama doa untuk pergumulan beliau juga. Lalu juga ada Elisa, keponakan saya. Oh, ini Pen 9572. Iya. Shalom ya. Maafkan saya tidak bisa menyapa dengan nama ya, karena nama akunnya ini ya. Baik. Lalu oke, Bu Gyoksin, Pak Ari Yunus sudah bergabung juga, puji Tuhan. Lalu juga ada siapa, Tante Linjen, Ibu Ruth, ya Ibu Lili, lalu kemudian Yuliani Hana, sahabat saya. Puji Tuhan, yang lain juga sudah saya sapa. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 5:05 kalau di jam digital saya. Ya, saya tidak tahu bagaimana di jam saudara, tapi kita semuanya akan menyiapkan diri untuk kita bersatu di dalam doa membuka ibadah ini. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh melimpah dalam hidup kami. Kami dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Kami dipuaskan dengan pemeliharaan Tuhan. Dan bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Sungguh di dalam hidup kami ini, kami telah sering terpesona dengan bagaimana kebaikan-Mu dalam hidup. Ini kami mau ya Tuhan, untuk setidaknya, meskipun hanya sedikit saja, bahkan mungkin tidak berarti, tapi kami ingin juga membuat Tuhan terpesona dengan kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri kami, penuh rasa hormat, dengan kami bersujud, menyembah Tuhan. Di dalam roh kami mau untuk duduk di bawah kaki Tuhan, untuk kami sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Diberkati kiranya kami semuanya ini ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan ini, baik kami memuji, kami menyembah, kami mau berfokus sepenuhnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak datang menghadap kehadirat-Mu demi untuk keuntungan kami pribadi, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Engkau yang pantas, Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkati hamba-Mu bersama dengan istri dalam pelayanannya, supaya terus menerus boleh menjadi bagian berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Dan bahkan Tuhan juga murnikan hatinya agar terus menerus selalu berfokus kepada Tuhan, bukan melayani untuk mencari kepentingan dan keuntungan dirinya, tetapi melayani sebagai rasa syukurnya oleh karena kebaikan Tuhan yang dialami dari dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkati juga kiranya seluruh sahabat-sahabat doa, agar kiranya dimanapun tempat mereka menyembah, mereka boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita ambil waktu teduh sejenak untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih
Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
yang kudus. Kami menantikan-Mu Tuhan, kami rindu menyoramu Yesus. Haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama lakukan Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya. Kami bersyukur buat kehidupanku Tuhan, sebab Kau menebusku, Engkau mengangkatku, Tuhan memulihkanku, Tuhan menyembuhkanku, Tuhan menolong hidupku. Biar ku memuliakan nama-Mu, biar kami melayani-Mu Tuhan, seumur hidupku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sadar bahwa Tuhan, di dalam kemahatauan-Mu, Engkau Allah yang jauh lebih tahu tentang apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Seringkali kami menawar, seringkali kami seolah-olah hendak mengajukan proposal tentang apa yang terbaik dalam hidup kami menurut kami. Tapi sungguh kami semakin hari semakin menyadari betapa terbatasnya kami ini Tuhan. Sehingga kami bersyukur jika kami memiliki pilihan untuk kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan beri kami kemampuan untuk menuruti kehendak Tuhan, sehingga kami semuanya bersama-sama boleh di dalam satu iman berkata bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami pasti jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang bisa kami pikirkan mengenai apa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh karena kami menyembah Allah yang hidup. Kami bersyukur kami menyembah Allah yang menepati janji-janji. Kau berkata Kau akan bangkit di hari ketiga, dan itu yang terjadi. Kau berkata bahwa Kau harus mati untuk menebus dosa, dan itu yang terjadi. Kau berkata Kau akan bangkit dan Kau akan naik ke surga, dan itu yang terjadi. Kalau demikian kami juga akan percaya Tuhan bahwa di dalam surga Kau menyiapkan bagi kami mansion-mansion. Kau menyiapkan bagi kami rumah-rumah yang baik untuk kami tempati, guna kami bisa bersama-sama di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa juga Kau akan datang untuk kali kedua, menjemput kami pulang ke surga, menikmati bersama-sama perjamuan anak domba. Dan kami bersyukur oleh karena semua anugerah-Mu itu Tuhan. Kami boleh beriman kepada Tuhan. Iman kami tidak pernah dihasilkan dari pengertian kami sendiri. Iman kami juga tidak pernah dihasilkan dari respon kami. Kalaupun kami bisa meresponi panggilan Tuhan, itu sepenuhnya adalah karena karya Roh Kudus yang telah menghidupkan kami dari kematian rohani kami. Dan kami bersyukur ya Allahku bahwa Tuhan melakukannya untuk kami. Tuhan berkenan untuk mengaruniakan iman, anugerah yang tidak mungkin terbalaskan, tidak bisa ditukar dengan apapun, yang tiada ternilai oleh karena begitu luar biasanya. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan untuk iman ini. Kami bersyukur bahwa kami juga diberi kesempatan untuk lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam hidup kekristenan kami, agar jangan kami hanya puas dengan agama kami sebagai seorang Kristen, agar juga kami tidak puas hanya dengan beribadah seminggu sekali saja, tapi kami semakin hari Tuhan bersekutu di hadapan Tuhan bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan di setiap pagi ini. Hamba-Mu berdoa supaya kiranya ibadah ini dipakai Tuhan untuk mendewasakan kami semuanya, untuk juga menambahkan pada kami pengertian-pengertian teologi maupun juga pengertian-pengertian firman Tuhan yang membawa kami untuk kami semakin boleh meyakini kebenaran firman-Mu. Di saat yang sama juga menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik yang mau berdoa, membawa pergumulan beberapa sahabat doa di hadapan Tuhan. Mau berdoa untuk Ibu Sianturi ya Tuhan, oleh karena pergumulannya berkaitan dengan putrinya Tuhan. Mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa menguatkan hatinya, memberi kesabaran kepadanya, memberi ketabahan dan kebersandaran penuh. Beliau yang sudah mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan, bahkan juga memberi teladan iman kepada anak-anaknya. Beliau yang sudah membesarkan mereka, mendidik mereka sejak dari bayi. Hamba mau bersyukur Tuhan, oleh karena Tuhan mengaruniakan Ibu Sianturi dengan segala hal yang dibutuhkannya untuk menjadi mama, menjadi ibu yang baik. Namun kiranya ketika di dalam masa bertumbuh, anak-anaknya mungkin ada di antara mereka
yang menyakiti hatinya, mengecewakan hatinya. Hamba berdoa supaya kiranya belas kasih Tuhan membebat hatinya, menyembuhkan lukanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan hatinya ya Tuhan. Pulihkan keadaannya, supaya kiranya beliau boleh beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Beliau beroleh hidup yang baik bersama dengan anak-anaknya. Relasi antara orang tua dan anak, biarlah itu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup Ibu Sianturi, di dalam keadaan yang rukun, dalam keadaan yang damai. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, demikian juga untuk putrinya, supaya kiranya putrinya ini bisa memilih pasangan hidup yang baik, yang benar menurut firman Tuhan. Agar jangan kiranya Tuhan, di dalam nama Tuhan hamba memohon supaya dia sampai menikah dengan orang yang di luar Tuhan, supaya dia lebih mengasihi Tuhan dibandingkan dengan mengasihi dirinya ataupun juga mengasihi pasangannya. Hamba berdoa Tuhan beri kesadaran supaya dia mengerti bahwa tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuasai kembali perasaannya agar dia tidak buta oleh karena cintanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri penerangan Tuhan. Bahkan jika Tuhan izinkan, jika memang bukan dari Tuhan, biarlah Tuhan memisahkannya dan memberi kekuatan kepada putrinya Tuhan, untuk juga boleh tetap sabar dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Tolonglah dia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Biar tidak salah dalam memilih pasangannya. Bukan hanya apa yang baik menurut dirinya, tapi apa yang baik menurut Tuhan. Itu yang menjadi titik tolak dari keputusannya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa jika sekiranya dia diikat oleh kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Memohon supaya kiranya kekuatan yang daripada Tuhan melingkupi putrinya ini Tuhan. Supaya kiranya Tuhan jauhkan dia dari kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mengikatnya, yang membutakan matanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga anak ini boleh melihat dengan mata yang terang, diterangi oleh firman, dan juga mengasihi kedua orang tuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak hambamu juga bersyukur oleh karena pada hari yang kemarin Tuhan juga sudah berkenan untuk menambahkan usia dari Dr. Adi Kurnia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengucap syukur oleh karena di dalam pertambahan usianya Tuhan juga menambahkan kedewasaan kerohanian, menambahkan pengertian firman, menambahkan cinta akan Tuhan. Tidak ada gunanya kami ini semakin bertambah usia jika kami juga tidak semakin bertambah kedewasaan kami di dalam Tuhan. Oleh karena pada akhirnya toh juga kami akan kembali kepada Tuhan. Nah, apa yang hendak kami bawa di hadapan-Mu Tuhan? Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberkati Dr. Adi Kurnia bersama juga dengan suami, juga kedua anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa supaya kiranya di dalam nama Tuhan Yesus berkat-berkat di usia yang baru ini Tuhan terus tambahkan. Hamba-Mu bersyukur oleh karena doa-doanya dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan. Demikian juga di tempatnya yang baru dalam bertugas, hamba berdoa supaya kiranya keberadaannya di sana boleh menjadi terang dan garam, bukan saja menerangi yang gelap, bahkan bersinar di tengah terang yang lainnya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati karirnya, Tuhan berkati pekerjaannya Tuhan, di dalam menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, diberi hikmat oleh Tuhan, serta mengembalikan semua hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Pak Arvan, suami beliau, dikaruniai Tuhan segala hal yang dibutuhkannya untuk
semakin maksimal dalam panggilannya, baik sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pelayan Tuhan di gereja lokal tempat di mana beliau melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati kiranya keluarga ini, dipersatukan oleh Tuhan, dan juga di saat yang sama, ditumbuhkan cinta dan kasih, kesetiaan mereka berdua ini Tuhan. Sehingga kemudian di dalam hidup nikah beliau berdua ini, nama Tuhan dimuliakan. Hidup nikahnya menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga kelak kemudian hari ketika anak-anak mereka dewasa, seperti halnya papa dan mamanya membangun cinta kasih di dalam Tuhan. Demikian juga mereka akan membangun cinta kasih bersama dengan pasangan-pasangan mereka kelak. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati keluarga ini dengan segala berkat-berkat yang indah yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Beberapa di antara sahabat doa juga mungkin masih ada yang single. Hamba mau berdoa untuk mereka, ya Tuhan, diberkati kiranya mereka, sehingga mereka diperjumpakan Tuhan dengan pria atau dengan wanita yang tepat, yang datangnya daripada Tuhan, yang seiman di dalam nama Tuhan Yesus, yang seiman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan memberkati pekerjaan mereka dalam mempersiapkan diri mereka untuk kelak kemudian hari mereka akan diperjumpakan Tuhan dengan seorang pria atau wanita yang tepat. Hamba mau berdoa supaya kiranya waktu itu, momen itu menjadi momen di mana mereka pulih bersama-sama semakin maksimal di dalam Tuhan. Demikian juga hamba mau berdoa untuk salah satu sahabat doa yang sedang mengandung. Hamba mau berdoa untuk Ibu Windy Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati kiranya dia di dalam usia kehamilannya yang masih relatif muda ini. Tuhan berkati Tuhan supaya kiranya janinnya ini diberi kekuatan, bertumbuh dalam keadaan yang sehat di dalam nama Tuhan. Organ dalam, organ luar, semuanya bertumbuh dalam keadaan yang baik, bekerja dalam keadaan yang baik. Diberkati kiranya diberi kepintaran, dianugerahi Tuhan dengan talenta, karunia, segala hal yang baik, supaya kelak kemudian ketika anak ini lahir boleh menjadi anak yang baik, boleh menjadi anak yang memuliakan Tuhan, yang mengasihi kedua orang tuanya, dan juga memberikan hormat kepada opa omanya. Seluruh keluarga boleh menikmati kebersamaan, kebahagiaan dengan kelahirannya nanti. Hamba mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kiranya juga Tuhan boleh tambah-tambahkan kebijaksanaan sebagai seorang ibu yang kelak akan dijalaninya, dilakoninya. Hamba mau berdoa supaya kiranya diberi kesabaran dalam mendidik anak, diberi juga kemampuan untuk boleh selalu menjadi teladan bagi anaknya. Demikian juga suaminya Pak Samuel. Hamba mau berdoa supaya kiranya dia ini juga boleh semakin hari semakin maksimal di dalam nama Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan. Hidupnya boleh semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa yang baik, hamba-Mu juga terus membawa dalam doa orang-orang yang ada di NTT ya Tuhan, yang terkena musibah. Diberkati kiranya mereka semuanya dengan keikhlasan, ketabahan. Apa yang hilang biarlah Tuhan juga boleh menggantinya. Bahkan di saat yang sama mereka semakin melekat kepada Tuhan. Gereja-gereja yang ada di sana, anak-anak Tuhan yang ada di sana, diberkati kiranya mereka semuanya Tuhan. Diberkati mereka semuanya. Juga orang-orang yang lainnya yang mungkin belum di dalam Tuhan, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus diberkati, supaya kiranya mereka yang kehilangan anggota keluarganya diberi keikhlasan dan ketabahan. Mereka yang kehilangan barang-barangnya, rumahnya, atau bahkan yang lain-lainnya juga digantikan yang lebih baik oleh Tuhan. Tuhan pakai pemerintah daerah, pemerintah pusat itu juga menjadi penyalur berkat Tuhan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabat doa yang dikasih Tuhan, mari naikkan setiap permohonanmu, syukurmu secara pribadi kepada Tuhan. Ambil waktu ini untuk kau berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan setiap syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menebus dosa kami. Kami menaikkan setiap permohonan kami juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang kami naikkan biarlah didengar oleh Tuhan. Apa yang kami doakan lirih biarlah juga boleh didengar keras oleh Tuhan. Dan kami semuanya ini boleh menerima bukan apa yang kami mohonkan, tapi apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan saja. Kalau kami memohon kepadamu, itu tentu karena bentuk iman kami, dan supaya Tuhan juga mengetahui apa yang kami butuhkan. Tapi sungguh lebih daripada apa yang kami ketahui tentang kebutuhan kami, Engkau yang jauh lebih tahu. Di dalam kemahatauanmu, Engkau menelisik hati kami yang paling dalam, dan Engkau lebih mengenal kami bahkan dibandingkan diri kami. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu berserah penuh kepada Tuhan. Setiap apa yang kami mohonkan, setiap apa yang kami minta, biar semuanya terjadi menurut kehendak Tuhan. Sebab sesungguhnya kami semuanya adalah hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami akan firman-Mu. Diberkati kiranya kami semuanya, hamba-Mu juga dipimpin sepenuhnya, sehingga memuliakan nama Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saudara semuanya. Nah, ini sudah mulai ada yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dr. Ani Kurnia ya, puji Tuhan. Tidak tahu ini yang keberapa. Yang keberapa dok? Yang keberapa ini Dr. Ani Kurnia ya? Kayaknya ya mungkin masih 32 lah. Kalau 32, saya bilang 32 nanti saya pasti langsung dibawain babi kecap. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Shalom Bu Meme ya, Ibu Nuke, Tuhan berkati ya. Baik Bu, ya Bu Febe Halim, shalom. Baik. Oh ke-25 katanya Bu Nuke. Wah, kayaknya babi kecapnya nih ke Bu Nuke ini nanti ya toh, karena lebih muda. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Ya terima kasih doanya Pak Petra. Ya sama-sama. 25 kali 2 Pastor. Enggak lah. Bisa aja. Masa iya sudah 50? Enggak lah ya, paling 54 kan. Puji Tuhan dok. Berapapun usianya, saya tahu kalau untuk wanita itu usia itu bisa menjadi hal yang sangat private sekali ya toh. Di mana hanya suami dan Tuhan yang tahu. Orang tua juga mungkin lupa ya toh. Tapi anyway, selamat ulang tahun ya dok. Nanti tiup lilin ya di ini ya. Nanti siang saya melayani bersama beliau, saudara. Saya nanti ada pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara, tempat di mana beliau berdinas. Karena sekarang beliau sudah tidak lagi di Polda, tapi di Bayangkara, gitu ya. Nanti kita lihatlah apakah ada acara tiup lilin di sana ya. Kalau enggak ya nanti tak bawain kue ya, kue sisanya Vincent kemarin. Anyway, mengucap syukur pada Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan selagi saudara misalnya kepengen mengucapkan selamat ulang tahun ya silakan ya, karena kita ini saudara. Dan saya jujur saja ya saudara, memilih Instagram sebagai platform untuk ini, untuk doa pagi ini, karena ya tujuannya begini, kita bisa saling mengenal, bisa saling lebih dekat gitu ya sebagai saudara di dalam Tuhan. Gitu. Kalau di YouTube kan nggak memungkinkan begitu ya. Walaupun memang potensi untuk ditontonnya lebih banyak di YouTube, tapi ya kita tidak tahu bagaimana nanti Tuhan menata ya, karena ada beberapa masukan juga ke saya, Pak lebih baik di YouTube juga, karena ini loh kuota atau paketan gratis YouTube itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan gratis Instagram gitu, katanya begitu. Nah kalau alasan itu ya saya pasti akan pertimbangkan, dan kami memang sedang menata ya, menyiapkan equipmentnya supaya kalau waktunya tepat nanti ya kita bisa sama-sama live di YouTube juga ya. Tapi saya prefer di Instagram karena bisa saling mengenal, jadi bisa saling kasih ucapan selamat. Wah banyak sekali ya yang kasih ucapan selamat ya, puji Tuhan. Iya gitu. Kemarin anak saya ulang tahun nggak ada yang kasih ucapan. enggak bercanda. Seneng saya ya bisa rukun begini ya, Ibu Pasca Yuli ya,
Ini ada sahabat saya yang baru ganti profil picture ini ya, Emma Heart 2000 ini juga mengucapkan selamat ulang tahun ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dok, catat ya nama-nama yang ngucapin selamat ulang tahun ya. Jangan lupa kuenya kirim ke mereka. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membahas bahasan berikutnya berkaitan dengan isu-isu seputar Paskah. Dan kemarin tuh saya lupa beneran loh, saya pikir saya sudah menjelaskan tentang di mana Tuhan Yesus selama 3 hari di kematiannya. Saya pikir sudah menjelaskan. Makanya saya kemudian menjelaskan tentang kenapa kok dia tidak mau disentuh, dalam hal ini dipegang erat-erat oleh siapa? Oleh Maria Magdalena. Karena saya pikir saya sudah menjelaskan tentang di mana 3 hari, selama 3 hari itu ketika Yesus mati. Apakah dia di surga atau dia di dunia orang mati, maksudnya di neraka atau di mana? Saya pikir saya sudah menerangkan, ternyata saya salah. Nah, anyway, hari ini saya akan coba menjelaskan dengan sedikit lebih detail ya, sesuai dengan waktunya, tentang di mana Tuhan Yesus selama 3 hari di dalam kematiannya itu. Di mana Tuhan Yesus selama 3 hari itu? Karena ada banyak teori-teori yang menurut saya liar berkembang begitu ya. Dan juga ada beberapa orang yang mempercayai teori-teori itu. Ada yang berkata bahwa Tuhan itu berhari minggu di neraka. Maksudnya apa? Maksudnya selama 3 hari sampai kemudian dia bangkit, dia ada di neraka. Dan rupanya juga ada dasar-dasar argumentasi Alkitabnya, saudara ya. Jadi berarti tidak ada dasar argumentasi Alkitabnya. Efesus pasal 4 misalnya. Lalu kemudian juga Matius pasal 27 ya, itu juga seolah-olah itu dipegang menjadi landasan tentang Yesus itu ada di dunia orang mati. Karena waktu itu Tuhan itu membebaskan orang-orang yang percaya sehingga waktu dia mati, kemudian orang-orang lainnya itu bangkit begitu ya, katanya begitu. Tapi kita akan lihat ya, apakah itu bisa menjadi landasan argumentasi yang tepat. Dan saudara-saudara jangan bingung ya, jangan bingung bahwa memang teori-teori yang berkembang nampaknya selalu ada ayat-ayat pendukungnya. Tapi ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Ini supaya kita tidak bingung. Biasanya orang awam itu bingung. Orang awam itu menggunakan parameter adalah begini loh. Tapi ada ayatnya loh Pak. Dia ngomong begitu itulah ada ayatnya gitu. Sehingga kalau ada ayatnya nampaknya itu sudah benar. Padahal tidak ya. Yang disebut dengan argumentasi yang alkitabiah itu bukan yang hanya ada ayatnya, tidak. Tetapi yang ayat yang digunakannya itu sesuai dengan seluruh bagian ayat-ayat yang lain yang ada di Alkitab. Nah begitu ya, saya ulang ya. Yang disebut dengan argumentasi yang alkitabiah itu bukan hanya yang ada ayatnya saja, tetapi yang apakah ayat ini benar-benar berkesesuaian dengan seluruh bagian firman Tuhan. Saudara jangan lupa ya bahwa ketika iblis mencobai Tuhan Yesus itu juga pakai ayat. Lalu apakah iblis itu alkitabiah begitu? Kan tidak ya. Jadi perlu kita mengerti, tidak usah bingung kalau misalnya ada orang-orang yang punya teori-teori dengan argumentasi ayat-ayat firman Tuhan. Tapi kita akan melihat nanti apakah argumentasinya itu berkesesuaian dengan seluruh bagian firman Tuhan. Baik, saudara, yang pertama saya ingin mengajak saudara untuk membuka bagian di 1 Petrus pasal 3 dan dari 3 ayat ini ya setidaknya 18, 19, 20 kita akan sama-sama melihat tentang di mana kira-kira ya Alkitab berkata kepada kita di mana Tuhan Yesus selama 3 hari itu. Oke, saya ajak saudara membaca 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18, 19 dan 20. Saya akan bacakan bagi saudara, saya berdoa 10 menit ini cukup untuk menjelaskan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Perhatikan ya, Yesus itu tidak disalibkan berkali-kali ya. Makanya kalau ada teori yang berkata, kamu lihat dosa itu ya, kamu dosa terus, kamu sama dengan menyalibkan Tuhan Yesus terus menerus gitu ya. Loh, laksana saudara ya. Disalib pisane suara kayak gitu, disalib terus menerus. Tapi ayat ini berkata bahwa Yesus itu telah mati sekali untuk segala dosa. Dosa yang lalu, dosa hari ini, dosa masa depan. Tapi ingat ya, kalau saya bilang dosa masa depan pun telah ditebus Tuhan, tidak berarti bahwa
kita bisa berbuat dosa seenake dhewe, seenaknya sendiri. Tidak boleh itu, sangat tidak boleh ya. Tidak boleh. Kita mesti very careful untuk menjauhkan diri kita dari dosa. Mesti hati-hati, mesti sungguh-sungguh berperang kalau perlu ya, untuk supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Tapi memang ayat ini berkata bahwa Yesus Kristus telah mati untuk segala dosa. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan ini ya, supaya dia membawa kita kepada Allah. Kenapa saya minta sudah memperhatikan bagian ini? Karena dari bagian ini pula nanti kita akan tahu bahwa dia juga telah datang kepada Allah di saat kematiannya. Saya lanjutkan dulu ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau saudara perhatikan kalimat-kalimat firman dengan detail, saudara akan menerima begitu banyak pengertiannya. Contoh ya, kalimat ini berkata, ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jelas memang, sebab di dalam keadaannya sebagai Tuhan ya jelas dia tidak bisa mati. Makanya kalau ada orang berkata, oh Tuhan Yesus itu nggak disalib, itu karena dia dikasih oleh Tuhan, dia diangkat, dia diubahkan itu wajahnya, pakai wajah Yudas dan yang lainnya. Padahal yang berkata demikian pun itu belum sahih ya. Belum seluruh ulama-ulamanya itu mempercayai hal itu, tidak kan? Bahkan tidak ada dasarnya itu berkata bahwa Yesus diubahkan. Lebih-lebih karena tujuannya mengambil rupa sebagai manusia ya untuk mati, gitu loh. Jadi untuk apa di saat kematian justru dia diubahkan? Tapi ya sudahlah. Tapi ingat baik-baik ya, dia itu mati dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu, di dalam rohnya, itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, Nuh dan keluarganya, ini cuma 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi berdasarkan 3 ayat yang kita baca, banyak orang beranggapan bahwa ketika Tuhan Yesus mati, 3 hari itu, dia pergi ke dunia orang mati atau ke neraka. Untuk apa? Menginjili orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Itu teorinya berdasarkan dengan 3 ayat ini. Memang lebih daripada 3 ayat ini, tidak terlalu banyak ayat yang seolah-olah berkaitan dengan 3 hari Yesus mati itu. Tidak terlalu banyak, memang sangat sedikit sekali. Tapi paling tidak nanti kita akan belajar bagaimana firman Tuhan secara implisit juga menjelaskan kepada kita tentang di mana sebetulnya dia selama 3 hari itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik ya, bahwa ketika di ayat ini dikatakan bahwa seolah-olah kemudian dia ini pergi ke neraka untuk memberitakan Injil. Nah, saudara perlu ketahui sebelum kita membangun presuposisi yang seperti itu, saudara perlu ketahui bahwa orang yang ada di neraka atau orang yang sudah mati itu tidak bisa menerima atau meresponi Injil. Dengan kata lain, orang yang sudah mati itu saudara tidak bisa bertobat. Dari mana kita bisa ketahui itu? Kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-88. Mazmur pasal 88. Saya tandai dulu ya. 1 Petrusnya ya sebelum kita buka Mazmur. Mazmur 88. Saya paling suka loh kitab Mazmur ini saudara. Karena kitab Mazmur ini satu-satunya kitab di Alkitab yang namanya itu, nama kitabnya itu diambil dari nama orang Surabaya. Mazmur. Ini kan kakaknya Mbak Mur. Mazmur Sito ya. Garing ya, ada yang ketawa ya, puji Tuhan lah. Sangat remis, ditawain. Mazmur 88 ya, perhatikan ayat 11 sampai 13, saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 88 ayat 11 sampai 13. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Selah. Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini memang diakhiri dengan tanda tanya ya. Disampaikan dalam kalimat interrogatif, itu pertanyaan. Tetapi ini sebetulnya adalah bentuk kalimat yang retoris. Apa itu maksudnya kalimat retoris? Kalimat retoris itu begini,
Kita menyampaikan dengan kata tanya, tetapi meskipun tidak diberi jawaban, orang tahu jawabannya apa. Itu loh, kalimat retoris itu. Sama seperti bapak ngomong sama anaknya. Kamu ini kok nggak dengar bapak sih? Bapak ini kan bapakmu, iya kan? Gitu. Itu tidak ada yang jawab, oh iya ya, bapak ya. Enggak, saudara. Orang ngerti itu loh. Itu kalimat retoris, seolah-olah disampaikan dengan kata tanya, kalimat tanya. Tapi sebetulnya tanpa jawaban pun orang ngerti jawabannya. Dulu saya waktu gendong anak saya, masih bayi ya, saya timang-timang begini ya. Ini loh, dijemur itu loh, bukan dijemur sih, dikasih dihangatkan di sinar matahari gitu ya. Saya timang-timang gini. Saya sambil nimang sambil gini. Cantiknya cantiknya. Anaknya siapa ini? Saya gitu ya. Ya puji Tuhan, saudara, anak saya itu belum bisa ngomong. Kalau dia bisa ngomong, anaknya bapak lah, begitu kan repot saya. Tapi sekalipun orang tidak tahu, maksud saya sekalipun saya sampaikan dengan kata tanya, kalimat pertanyaan, tapi orang ngerti loh bahwa itu anak saya, gitu, saudara. Nah itu adalah kalimat retoris. Sama seperti di Mazmur pasal 88 ayat 11 sampai 13 ini. Apakah kau lakukan keajaibanmu bagi orang-orang mati? Tidak tentu. Kenapa begitu? Karena toh juga arwah itu tidak bisa bersyukur gitu loh. Makanya disebutkan, masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Enggak. Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Untuk apa? Tentu tidak mungkin. Sebab apa? Toh kalau Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban, juga dia akan tidak diketahui orang dan dilupakan orang. Dan akibatnya untuk apa? Orang tidak bersyukur pada Tuhan. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa melihat orang mati itu tidak bisa diinjili. Apalagi kalau saudara lihat di ayat yang ke-6 bagian B dan C dari Mazmur pasal 88. Perhatikan ya, seperti orang-orang yang mati di kubur ayat 6 ya. Terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi sebab mereka terputus dari kuasamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengerti ya bahwa orang-orang di neraka itu nggak ada gunanya loh diinjili. Makanya dulu itu ada aliran tertentu yang dibawa oleh Pak Andreas Samudra. Itu berkata bahwa kita bisa menginjili orang-orang yang mati. Jadi orang-orang itu datang ke kuburan-kuburan lalu kemudian menginjili kuburan. Ya daripada nginjili yang mati di kuburan, nginjili penjaga kuburan, itu lebih baik, saudara. Dia masih hidup, orang masih hidup bisa merespon firman kalau memang Tuhan menghidupkan kerohaniannya ya. Tapi orang yang mati sudah tidak ada kesempatan, tidak ada kesempatan. Itu sebabnya sebelum kita membahas lebih lanjut ya, yang pertama perlu saudara ketahui, selagi kita ini masih diberi kesempatan untuk hidup, maka disitulah seharusnya kita menggunakannya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Melayani Dia, mengutamakan Dia, mengasihi Dia, percaya dan berjalan bersama dengan Dia. Kapan itu? Selagi kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, kuasa Tuhan sudah terputus bagi mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gunakan kesempatan di dalam hidup ini benar-benar untuk melayani Tuhan. Jangan tinggalkan Dia. Kalau saudara sudah percaya, belum dibaptis, segeralah baptisan. Kalau misalnya gereja saudara belum bisa mengadakan baptisan karena alasan-alasan ini, COVID-19 dan yang lain-lainnya, datang pada kami, saudara. Kami akan sesuai dengan prosedurnya gitu, prosesnya gitu, kami akan baptis saudara kalau saudara memang berkenan untuk dibaptis. Tapi saya mendorong saudara, kalau saudara sudah percaya, tunjukkan iman percayamu itu dengan kau bersedia untuk dibaptis. Dan dengan demikian kita ini benar-benar mendeklarasikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan untuk percaya pada Tuhan itu hanya ketika kita hidup ini saja. Itu sebabnya saudara, kalau kita berdasarkan 1 Petrus ini berkata bahwa kita bisa menginjili orang mati atau Yesus itu datang ke neraka untuk menginjili orang mati, tentu tidak ada gunanya itu, dan itu tidak mungkin dilakukan Tuhan. Masakan Tuhan melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya? Tapi ada seorang penafsir yang menarik, saudara, namanya Herman Hukema. Dia berkata bahwa jikalaupun melalui ayat ini Yesus itu benar-benar datang ke neraka itu karena orang-orang yang di penjara itu maksudnya ada di neraka, maka tentu bukan karena untuk memberitakan Injil agar mereka bertobat, tidak mungkin itu. Tetapi lebih kepada untuk mendeklarasikan kemenangannya, mendeklarasikan kemenangan Injil, kebenaran Injil yang dulu pernah disampaikan oleh Nuh kepada orang-orang itu. Jadi kira-kira begini ya. Kira-kira begini kalau saya sampaikan dengan kalimat yang lebih mudah. Ayat ini berkata bahwa Tuhan Yesus itu di dalam roh.
memberitakan Injil kepada orang-orang yang telah ada di penjara. Di zaman Nuh itu, orang-orang yang ada di zaman Nuh. Kenapa kok begitu? Ya karena begini. Dulu itu zamannya Nuh itu kan sudah menginjil, memberitakan jalan keselamatan kepada orang-orang yang masih hidup di zaman Nuh itu. Supaya mereka bertobat lalu kemudian masuk ke Bahtera agar diselamatkan. Nah ini kan merupakan prototipe dari keselamatan yang dibawa Kristus. Kalau kamu percaya masuk di dalamnya kamu akan selamat kan begitu. Tapi kan orang-orang ini menolak. Dan akibat karena penolakan mereka akan dihukum di neraka. Nah pada saat Petrus menuliskan ayat ini, orang-orang yang di zaman Nuh itu kan tentu sudah mati dan sudah menerima penghukuman di neraka. Itu sebabnya mereka disebut di dalam penjara. Roh-roh yang di dalam penjara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama ya kita perlu ketahui bahwa Kristus tidak bermalam minggu atau menikmati hari minggu di neraka. Tidak. Kristus tidak datang ke neraka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang di zaman Nuh. Ini bicara soal yang lalu, masa yang lalu. Bahwa di saat zaman Nuh, Kristus di dalam roh memberitakan Injil kepada orang-orang di zaman Nuh itu melalui Nuh. Yang ketika Petrus menuliskan, orang-orang yang menerima Injil di zaman Nuh ini sudah mati. Itu maksudnya. Itu sebabnya Louis Berkhof ini salah satu teolog yang keren sekali menuliskan buku-buku tentang teologi sistematika yang bagus sekali. Dia berkata begini, bahwa Kristus melalui rohnya itu memberitakan Injil pada orang-orang di masa Nuh. Yang kemudian ketika Petrus menuliskan ayat ini, orang-orang di zaman Nuh itu telah mati. Tidak cuma itu, saudara perlu ketahui juga bahwa ternyata Alkitab memberitahu kepada kita tentang di manakah Yesus selama 3 hari. Ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dia ada di sorga. Coba saudara lihat di Lukas pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-43. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-43. Lukas 23 ayat 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini adalah kalimat Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada orang yang ada di sebelahnya itu waktu disalib yang percaya bahwa dia akan datang sebagai raja. Yesus itu adalah kepercayaan Yahudi bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias. Dan karena imannya itu dia diselamatkan dan Tuhan Yesus bilang hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku. Jadi baik orang itu maupun Tuhan Yesus ada di Firdaus. Nah pertanyaannya di mana Firdaus itu? Ada beberapa orang yang percaya bahwa pasca kematian orang itu tidak langsung menuju ke surga atau ke neraka tapi ke sebuah tempat penantian ya. Bagi orang-orang tidak percaya namanya Hades, bagi orang-orang yang percaya namanya Firdaus. Tapi kita akan melakukan studi lebih lanjut berkaitan dengan hal ini yang pada akhirnya ya saudara akan ketahui bahwa tidak ada memang tempat penantian itu, tidak ada tempat penantian. Tapi tunggu saja, tenang saja. Tenang saja, kita akan sampai di sana dan sebelum kita sampai di sana saya berharap saudara terus membuka hati untuk belajar agar jangan ya hanya gara-gara aku percaya ada tempat penantian. Oh, Pak Petra gak percaya. Wes gak melok meneh aku doa pagi. Itu menurut saya kekanak-kanakan ya saudara. Karena apa? Seringkali apa yang kita percaya itu belum tentu benar loh. Karena kadang-kadang kita ini tidak melakukan recheck gitu loh. Maksud saya begini ya. Ini untuk orang-orang yang mengerti teologi ya. Dalam teologi itu ada 2 mainstream teologi ya. Yang pertama adalah Armenian. Lalu yang kedua adalah Calvinism. Orang Armenian itu berkata bahwa kita bisa kehilangan keselamatan. Orang Calvinis berkata bahwa kita tidak bisa kehilangan keselamatan. Orang Armenian itu berkata bahwa iman kita itu keselamatan kita tergantung respon kita. Orang Calvinis berkata imanmu, keselamatanmu itu tergantung dari Allah. Lalu kemudian kita tidak melakukan 2 studi ini mengenai dua pandangan. Lalu kita buru-buru mengambil salah satunya. Akibatnya akan ada banyak kesalahpahaman mengenai sesuatu yang tidak kita pegang itu. Padahal kita belum benar-benar mengerti tentang bagaimana argumentasinya. Nah ini kekanak-kanakan ya. Jadi hanya karena kita berbeda misalnya, saya tidak percaya ada tempat penantian, saudara mungkin percaya. Saya berdoa ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus berdoa. Oleh karena apa? Nantinya, pada waktunya nanti kita juga akan belajar. Dan saya akan memberitahu kepada saudara argumentasi-argumentasi teologi yang tidak terbantahkan sebetulnya
mengenai tidak adanya tempat penantian. Kenapa saya bilang bahwa Firdaus ini juga adalah sorga? Nah kalau saudara lihat di 2 Korintus, saya akan cepat, mateng waktu ini. 2 Korintus pasal yang ke-12. Sabar ya, kalau mau ada yang mau bekerja ya enggak apa-apa, ditinggal ya. Enggak apa-apa, tapi sebentar lagi selesai sih, 3 menit tok paling. 2 Korintus pasal 12 ayat 4. 2 Korintus 12 ayat 4, perhatikan. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Nah, Firdaus ini, saudara, adalah tempat yang sama dengan kalau kita baca di ayat yang kedua, di mana orang tersebut yang adalah diri Paulus sendiri itu diangkat ke surga. Jadi di ayat 2, di pasal 12 ayat 2 dia dikatakan di surga. Di ayat 12 pasal 4 dia dikatakan di Firdaus. Kenapa? Bukan berarti dia habis di Firdaus habis di surga masuk ke Firdaus. Tidak. Tapi karena 2 ayat itu, saudara, itu berkata tentang tempat yang sama. Which is itu adalah surga atau Firdaus. Tidak cuma itu ya. Kalau saudara lihat di Wahyu pasal 2 ayat 7, Wahyu pasalnya yang kedua ayat yang ke-7. Perhatikan, Wahyu pasal 2 ayat 7 ini adalah salah satu argumentasi di mana Firdaus itu adalah sorga ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Perhatikan baik-baik. Di sana ada pohon kehidupan. Tentu ini bukan pohon kehidupan secara lahiriah ya. Tidak mungkin begitu ya. Tetapi ini adalah menunjukkan bahwa pohon kehidupan adalah pohon yang membuat kita hidup kekal. Maksudnya, kalau saudara lihat di Kejadian pasal 3 ayat 22, orang yang makan buah pohon kehidupan tidak akan pernah mati. Jadi dikatakan bahwa di Taman Firdaus Allah itu ada pohon kehidupan, itu tidak lebih daripada hanya sekedar bicara soal akan adanya kehidupan kekal. Apalagi itu makan dari pohon kehidupan, frasenya begitu kalau di ayat 7. Berarti itu akan ada kehidupan kekal. Dan kehidupan kekalnya di mana? Di Taman Firdaus Allah. Perhatikan baik-baik, kehidupan kekal orang percaya itu tidak berada di tempat yang lain selain daripada apa? Sorga. Jadi Taman Firdaus Allah itu sama dengan sorga. Saudara dikasih Tuhan, disitulah Tuhan Yesus berada. Ketika dia mati, roh kemanusiaannya kembali kepada Bapa di sorga. Sementara roh ilahinya tentu melingkupi segala sesuatu sebab dia maha ada. Yang kedua, kalau saudara perhatikan baik, bahwa Tuhan Yesus itu ketika mati, dia bersama dengan Bapa. Lukas pasal 23 ayat 46, itu Tuhan Yesus berdoa, ya Bapakku, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Di dalam tangan siapa? Bapa. Bapa di mana? Di sorga. Apa Bapa tidak menerima nyawanya sehingga dia tidak di sorga? Tentu tidak mungkin begitu. Jadi di dalam kematiannya Yesus itu berada di sorga bersama dengan Bapa. Dia tidak ngelencer pergi di mana itu dunia orang mati atau neraka. Enggak, pengangguran, enggak ada gunanya di sana. Mendeklarasikan kebenaran iman, memberitakan kebenaran Injil itu mungkin saja dilakukan, tetapi itu tidak dalam waktu di mana dia antara kematian dan kebangkitan. Tapi sudah dilakukannya ketika apa? Ketika di zaman Nuh dengan roh dia melakukan pelayanan melalui Nuh memberitakan Injil kepada orang-orang itu, tapi orang-orang itu menolaknya sehingga kemudian mereka ada di dalam penjara di neraka. Dan pada saat Petrus menuliskannya, orang-orang yang dulu menerima berita Injil itu, pelayanan roh melalui Nuh itu sudah mati. Nah, saudara, dari sini kita mulai terang benderang bahwa Yesus tidak bermalam minggu di neraka. Dia ada di sorga bersama-sama dengan Bapa. Nah, memang ada yang mengontraskan. Loh, kalau begitu kenapa waktu dia ketemu Maria kok dia berkata, jangan pegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Nah, ini tidak kontradiksi ya. Karena sudah perlu tahu maksudnya kalimatnya Tuhan Yesus belum pergi kepada Bapa itu bahwa dia akan diangkat ke sorga menghadap kepada Bapa. Sementara Maria Magdalena hendak pegangi dia erat-erat. Wes pergi ya Tuhan, di sini aja Tuhan. Makanya Tuhan melarang. Ini yang saya terangkan kemarin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya penjelasan ini boleh menambahkan kepada kita pengetahuan firman di saat yang sama, menyadarkan kepada kita pentingnya untuk kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan selagi kita hidup. Dan kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, hendaknya sampai akhir kita mengakhiri hidup kita juga di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Hamba-Mu bersyukur
apabila pagi hari ini kami boleh kembali untuk bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan dengan seluruh sahabat-sahabat doa. Berapapun di antara mereka yang sudah bergabung, Tuhan memberkati mereka, kesungguhan mereka kepada Tuhan, cinta kasih-Nya yang ditunjukkannya melalui kemauan untuk bangun lebih pagi, menuruti kehendak Roh, dan mereka semuanya bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Yang masih studi, Tuhan berkati studinya. Pekerja juga Tuhan memberkati pekerjaannya. Perjalanan-perjalanan yang hendak kami lakukan, biarlah Tuhan memberkati. Hamba-Mu yang nanti juga akan melayani, mohon Tuhan terus memberkati, menyertai sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat bekerja Bapak Ibu. God bless you. Ya, Riris. Jesus bless you too. God bless you semuanya. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun sekali lagi, Dok. Ya, puji Tuhan ya.